Stay
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom saudara-saudaraku, senang sekali kita dapat masih beribadah walaupun melalui online. Nah, saat ini sebelum kita masuk kepada puji-pujian, saya ajak saudara-saudara untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Berkat-Mu melimpah setiap hari, perlindungan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu kepada kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Walaupun masih di dalam ibadah online, tetapi kami tetap mengucap syukur atas segalanya bagi kami. Tuhan, sementara kami akan memulai ibadah kami, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, di setiap rumah di mana kami berada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan roh-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati jalannya ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dari kekal hingga kekal. Haleluya, amin. Saudaraku, senang sekali ya kita bisa beribadah kembali hari ini, ya, memuji Tuhan, menari buat Tuhan, ya. Kita nggak hanya memuji Tuhan, tapi kita juga menari seperti Raja Daud. Ingat ya, kita sekarang masih lockdown, masih tinggal di rumah, jadi justru lebih leluasa bisa menari. Mari kita menari seperti Raja Daud untuk memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan suatu lagu penyembahan agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini dan terjadi kemenangan dan kelepasan dan kesembuhan. Yang penting adalah pemulihan juga. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
Kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kami tinggikan, kami muliakan selamanya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami kepadamu. Glory haleluya. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pertobatan terjadi di sini. Kelepasan
saudara-saudara, terimalah kemenangan dari Tuhan hari ini, saat ini juga. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk keberadaan-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini, Tuhan. Biarlah apa yang telah kami, pujian penyembahan yang kami telah naikkan tadi boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus juga ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, maka kemenangan juga ada di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua, Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarnya, supaya kami disatukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami dibukakan lagi akan kebenaran dan pengertian yang semakin dalam akan rencana dan kerinduan Tuhan melalui kami. Kuduskanlah semua peralatan dan saluran internet yang kami sedang gunakan ini, Tuhan, dan juga terutama hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami boleh fokus dan tertuju hanya kepada Engkau, dan juga hati kami boleh menjadi tanah yang baik untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kecil yang ada di tengah-tengah kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka juga diberikan ketenangan selama kami beribadah ini, dan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan juga dalam kehidupan mereka sejak kecil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membawa kabar baik. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan. Temanya adalah kebenaran karena iman, dalam bahasa Indonesia dimulai ayat 4, tetapi dalam bahasa Inggris temanya adalah tentang kabar keselamatan untuk semua orang. Saya akan mulai membaca dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh memasuki bulan Desember, dan begitu cepatnya waktu berlalu. Sejak 10 bulanan kita sudah melakukan ibadah secara online karena pandemi COVID yang sampai sekarang juga tidak kunjung berhenti. Dan kita nggak tahu sampai kapan itu akan terus berlangsung. Oleh karena itu, salah satu alasan kenapa saya mengambil judul dari khotbah hari ini adalah pembawa kabar baik. Kalau kita merenungkan juga bahwa bulan November dan Desember ini, tema dari GMI adalah tentang penginjilan dan misi dan penginjilan. Jadi, biarlah kita juga boleh menjadi pembawa-pembawa kabar baik yang sungguh handal di akhir zaman ini, di mana banyak sekali saat-saat ini kalau kita mendengarkan berita di televisi ataupun berita di radio dan di koran-koran, semuanya kebanyakan bukan berita-berita yang baik. Kita mengalami pandemi ini, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, begitu banyak orang-orang yang menjadi korban karena
terkena COVID ini ataupun penyakit-penyakit terminal lain yang masih juga belum dapat ditemukan obatnya. Kemudian PHK yang ada di mana-mana, orang-orang yang mulai stres dan depresi, demikian juga ditambah lagi dengan perpisahan, pertengkaran dalam keluarga antara suami, istri, orang tua, anak, dan yang lain-lain. Dan kita juga ditambah lagi dengan bencana alam yang ada di mana-mana, plus teror. Begitu banyak orang-orang menghasut sana dan sini, sehingga terjadi kekacauan, pengerusakan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, seperti yang belum lama ini terjadi juga di tanah air kita, di Sigi. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, kita selidiki firman Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang kita sudah sering mendengarnya, tapi saya akan mengulang secara sepintas karena bulan-bulan lalu kita sudah juga banyak belajar. Jadi judulnya adalah Pembawa Kabar Baik. Nah, saya akan bagi dua bagian, yaitu pembawa dan kabar baik. Siapa sebetulnya yang disebut sebagai pembawa dan kenapa harus membawa kabar baik? Kemudian tentang kabar baik sendiri, mengenai apa kabar baik tersebut, dan ditujukan untuk siapa. Nah, saya akan mulai dulu mengenai siapa yang dimaksud dengan pembawa. Seringkali kita mengalami hambatan di dalam pekerjaan kita, karena kita nggak tahu itu sebenarnya tugas atau tanggung jawab siapa. Atau kita tahu, tapi kita malas melakukannya. Sehingga dalam teamwork kita di kantor atau dimanapun, di gereja juga mungkin ada banyak hambatan dan ketidaklancaran di sana-sini. Belum lagi kalau kita mungkin tahu dan kita mau, tapi kita tidak menguasai masalahnya. Oleh karena itu, kita akan menyimak bersama-sama pada saat ini tentang siapa. Jelas beberapa minggu yang lalu kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan, dan dijelaskan bahwa di dalam Matius 4 ayat 19 dan Markus 1 ayat 17 itu kisah pada waktu Tuhan Yesus menjumpai Andreas dan Simon, orang-orang pertama yang diangkat menjadi muridnya. Mereka adalah penjala ikan, dan Tuhan katakan bahwa ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Kemudian juga di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ayat-ayat terkenal dari amanat agung Kristus, di mana kita diminta untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, untuk membaptis mereka, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan janji Tuhan adalah Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Kemudian umat kepunyaannya itu juga termasuk si pembawa berita baik ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ke-10 yang juga menjadi ayat acuan dalam tema kita bulan-bulan ini, di mana dikatakan, kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi jelas sekali, dan saya tidak mau memperpanjang, tentang siapa yang harusnya menjadi pembawa kabar baik ini, yaitu kita sebagai pengikut Kristus, murid-muridnya, anak-anaknya, umat kepunyaannya sendiri. Kemudian kenapa? Atau lebih tepatnya motivasinya apa sih? Kenapa kita diminta untuk menjadi pembawa kabar baik? Kita tahu bahwa di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku.
Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan di mana kita dapat bersatu kembali dengan Bapa. Kita selama ini mengalami keterpisahan yang tidak mungkin lagi disatukan atau dipulihkan oleh tangan manusia. Tetapi Yesus telah datang dan Dialah yang memungkinkan segalanya terjadi. Yang namanya perpisahan itu enggak enak. Yang namanya perpisahan itu menyakitkan. Yang namanya perpisahan itu membawa satu penderitaan atau banyak penderitaan bahkan, ya. Tapi puji Tuhan, karena Yesuslah kita dimungkinkan untuk kembali bersatu dengan Bapa. Pikiran dengan COVID bukan, kita dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau sampai obatnya atau bukan obat ya, antivirusnya ditemukan, kita bisa jadi kita dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kita kasih, yang selama ini kita harus jaga jarak, selama ini kita nggak boleh berpelukan atau nggak boleh berrangkulan, dan juga teman-teman sejawat kita harus pakai masker, pakai segala macam peralatan supaya kita tidak terkena virus tersebut, ya. Nah, jadi jelas sekali motivasinya memang bahwa Tuhan Yesus itu harus diberitakan. Dan itu yang pertama adalah motivasinya karena apa? Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Yesus sendiri. Tadi saya sudah bacakan amanat agungnya yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan ke-20. Jadi kita ditugaskan, kita mendapat perintah yang luar biasa dari Yesus. Dan yang kedua, kenapa atau motivasi apa yang membuat kita sudah seharusnya untuk menjadi pembawa kabar baik, yaitu kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tadi kita sudah membaca bahwa tanpa melalui Kristus, kita itu tidak mungkin diselamatkan. Jadi, apakah kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus atau kita membiarkan mereka? Sangat amat disayangkan kalau ada berita yang sangat penting dan sangat luar biasa dan kita abaikan, kita sembunyikan untuk diri kita sendiri, itu sangat menyedihkan. Juga kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan melakukan apa yang Dia inginkan. Kita akan menyenangkan hati Dia. Kita akan mencoba untuk kita berkenan kepada Dia. Oleh karena itu, di dalam 1 Timotius 2, ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang membuat kita melakukan apa yang baik atau yang berkenan kepada Tuhan, karena kerinduan Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi manusia yang berdosa ini, Dia ingin memulihkan hubungan kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menyerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, kan? Jadi biarlah kita juga boleh menanggapi kasih Tuhan dan tidak menyia-nyiakan pengorbanannya yang luar biasa ini. Dan yang ketiga, kenapa atau motivasi apa? Yaitu realitas adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu benar-benar real. Ya. Tuhan Yesus sendiri beberapa waktu setelah Dia bangkit, pemberitaannya adalah tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Dan surga itu betul-betul nyata. Waktu Tuhan dibaptis ada suara dari surga. Dan demikian juga
Tuhan jalan kebenaran, Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Enggak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Dia. Jadi surga itu nyata, juga neraka. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat yang 10, di sana dikatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Nah, itulah yang menyebabkan kita ada 3 hal tadi, yaitu karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri, karena kasih kepada Tuhan kita lakukan, karena kasih kita kepada sesama kita beritakan, juga karena realitas adanya surga dan neraka yang satu begitu indah dan yang lainnya begitu mengerikan. Oleh karena itu, biarlah kita sungguh-sungguh menanggapi hal ini. Kemudian poin yang kedua adalah tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa sebetulnya yang dinyatakan? Banyak kabar baik yang kita harapkan mungkin di saat-saat seperti ini. Kita merindukan adanya obat-obatan atau zat-zat yang bisa menguatkan imun tubuh kita, sehingga kalaupun di sekitar kita ada orang-orang yang disebut OTG, orang tanpa gejala, kita tidak sampai tertular dengan COVID tersebut. Nah, apakah kabar baik itu yang Tuhan mau kita sampaikan? Bukan hanya, ya. Nah, kita melihat sekarang bahwa yang pertama adalah kabar baik bahwa kita disertai Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Tentang kabar baik ini saya akan ajak kembali di dalam bacaan kita pada hari ini dari Roma tadi, mulai Roma 10 ayat yang ke-8, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Firman itu dekat dengan kita. Dan saya juga akan setarakan atau banyak menyinggung tentang kejadian-kejadian sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan di sana juga bahwa Immanuel, ya, dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 juga dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan sebagainya, ya. Saya bacakan sebentar. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yakin bahwa Allah beserta dengan kita? Amin, ya. Bilang amin atau tulis kata amin. Kemudian hal itu sama juga yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, di sana juga dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Terus sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tadi saya sebutkan Yohanes 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kabar baik yang pertama adalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ia dekat dengan kita, sebagaimana tadi di kitab Roma tadi, ya. Mungkin bisa ditampilkan sejenak Roma 10 ayat yang ke-8 tadi. Nah, kemudian yang kedua, kabar baik apa? Yaitu tentang keselamatan.
Saya akan bacakan di dalam Roma 10, atau kita tengok sebentar tadi, Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Di situ tadi dikatakan tentang, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Luar biasa sekali bahwa keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, saya akan bacakan di situ. Dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Jadi Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa mereka. Nah, yang ketiga, saya nggak banyak menguraikan. Yang ketiga dalam Roma 10 ayat 11 dan sampai ayat ke-13. Tadi saya sudah bacakan ayat yang ke-11. Tapi di ayat 12 dikatakan di sana, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya bersyukur kalau Tuhan yang kita sembah bukanlah pribadi yang rasis. Banyak kali kejahatan-kejahatan di dunia ini, pembunuhan yang brutal, dikarenakan orang-orang yang mempunyai rasa rasis, merasa bahwa rasnya atau sukunya atau bangsanya yang paling baik, ya, merasa agamanya yang paling benar dan yang tidak benar harus dihabiskan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan adalah kasih. Dia ingin semua orang diselamatkan. Oleh karena itu dia nggak pilih, yang selamat atau yang mau saya selamatkan adalah orang dari suku ini, tidak. Atau orang yang pinter, enggak. Ya. Orang yang kaya, yang baik, tidak. Ya. Karena bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, bukan kerajinan kita ke gereja yang menyelamatkan kita, bukan sosial kita yang menyelamatkan kita, atau pengetahuan kita, tidak, semuanya itu tidak. Tetapi karena pertobatan kita. Kalau kita bertobat, membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai raja dalam kehidupan kita, disitulah terjadi pertobatan itu. Kita percaya Dia satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Yang keempat, tentang apa? Tuhan mengatakan di dalam Roma tadi, ayat yang ke-14 dan ke-15, bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sampai di sini itu saya baca. Jadi di sini dijelaskan bahwa dibutuhkan orang-orang untuk membawa berita ini. Nah, kita seringkali cari kerjaan. Kalau ada lowongan nggak ya di kantor ini? Kantornya keren dan sebagainya. Kalau kita melamar pekerjaan di situ, belum tentu kita diterima. Tapi kita rindu dapat kerja di kantor yang wow gitu. Nah, ini sebetulnya pekerjaan atau tugas yang Tuhan percayakan kepada kita itu lebih mulia dari segala pekerjaan di dunia. Hanya mungkin kita berpikir, wah terlalu abstrak kali ya. Atau kita berpikir, upahnya apa?
Seringkali kita meminta atau berpikir bahwa upah itu harus sesuatu berupa uang atau kekayaan duniawi. Tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Kalau kita mengerti bahwa orang-orang yang melayani Tuhan itu sangat dihormati oleh Bapak. Bapak sendiri, kadang-kadang manusia pun tidak menghormati pelayan-pelayan Tuhan. Makanya banyak sekali gereja yang pecah di sana-sini, jemaat yang keluar di sana-sini, orang-orang yang baru bertobat, baru masuk, tapi mendengar pembicaraan-pembicaraan anak-anak Tuhan di gereja, bukannya seperti yang tertulis di dalam ayat acuan kita, yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia, tetapi kita membicarakan hamba-hamba Tuhan, kekurangan hamba-hamba Tuhan, kekurangan para pelayan Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga orang-orang baru, yang baru bertobat, yang pingin sebetulnya di pikirannya, oh gereja itu tempat orang yang oke-oke gitu ya. Mereka jadi keluar, mereka jadi takut, mereka jadi, wah ternyata sama juga dengan keadaan di luar sana, di dunia ini. Dan akhirnya mereka meninggalkan gereja, nggak jadi lagi masuk ke gereja. Dan Tuhan juga sebetulnya marah sekali dengan hal-hal seperti itu. Dikatakan kalau seperti kalau kita menyesatkan anak-anak kecil, Tuhan pakai perumpamaan anak kecil, itu sebetulnya termasuk juga anak-anak yang belum dewasa secara rohani, anak-anak yang baru lahir baru gitu, jadi masih bayi rohani. Kalau disesatkan, Tuhan marah, gantungin batu kilangan, jeburin ke laut ya. Nah itu juga. Oleh karena itu biar kita bersukacita kalau kita dipercayakan oleh Tuhan satu pelayanan. Mungkin pelayanannya nggak nampak yang hebat-hebat di mimbar, tidak. Apalagi sekarang zamannya online, kita nggak bisa menampil di mimbar, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, akhirnya setelah kabar baik tentang apa, akhirnya adalah untuk siapa kabar baik itu. Jadi saya katakan bahwa saya banyak mengambil kisah tentang kejadian di sekitar kelahiran Kristus. Nah, kenapa? Karena ini bulan Desember 1, di mana kita merayakan kelahiran Kristus. Yang kedua adalah kita mencontoh teladan yang ditunjukkan oleh Bapa sendiri melalui malaikat, yaitu utusannya kepada siapa saja. Malaikat-malaikat pada waktu itu memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kabar baik itu. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan atau juga di dalam tayangan PowerPoint yang saya bikin, di sana dikatakan, yang pertama saya tuliskan untuk siapa kejadian waktu itu mereka datang, yaitu untuk Maria dan juga untuk Yusuf. Apa maksudnya? Maria dan Yusuf itu mewakili orang-orang muda. Gak peduli laki atau perempuan. Maria seorang wanita, Yusuf seorang pria. Ya. Tadi di dalam firman Tuhan, apa tadi, Yeskiel ya, dikatakan perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan anak. Jadi Maria itu termasuk kaum muda. Dia belum menikah, hanya baru bertunangan. Ya. Dan kabar baik adalah untuk orang-orang muda. Kita menjumpai saat ini banyak anak-anak muda yang sangat kasihan. Mereka terlibat narkoba, mereka terlibat hal-hal yang tidak membangun, yang merusak hidupnya, pornografi, banyak sekali menghancurkan anak-anak muda masa kini, kebebasan seksual dan sebagainya, dan sangat menyedihkan karena menularkan begitu banyak sakit penyakit dan khususnya juga luka-luka di hati sebetulnya. Nah, berita kabar baik ini adalah untuk mereka-mereka juga. Berapa banyak Tuhan menitipkan adik-adik kita yang masih muda atau
anak-anak kita, mungkin mereka masih kecil, mungkin juga mereka sudah beranjak remaja atau dewasa. Nah, sudah enggak kita menanamkan kabar baik untuk mereka? Sudahkah kita membangun hubungan antara mereka dengan Tuhan melalui contoh-contoh yang kita lakukan? Masih enggak kita melakukan mesbah keluarga atau family time dengan anak-anak kita? Penting sekali, biarlah anak-anak itu boleh kuat sejak kecil, karena zaman ini makin lama makin kacau, makin gelap, makin jahat. Kasih kebanyakan orang makin menjadi dingin. Kalau kita memperhatikan akhir zaman, bisa membaca dalam Matius pasal yang ke-24, di situ diungkapkan banyak sekali. Kemudian golongan yang kedua, untuk siapa? Di sana saya tuliskan malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan Elisabet. Nah, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ke-25 dikatakan tentang hal itu. Zakaria dan Elisabet ini mewakili golongan atau kelompok keluarga. Jadi keluarga-keluarga juga membutuhkan kabar baik. Banyak keluarga yang belum di dalam Tuhan, tetangga kita, mungkin teman-teman kita, banyak sekali yang belum di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh mendengar berita-berita yang dititipkan Tuhan melalui kita, berita keselamatan. Kalau saya menyoroti sedikit kehidupan antara Zakaria dan Elisabet, Elisabet itu mempunyai satu kerinduan untuk mempunyai anak, mempunyai keturunan, tapi dia tidak dapatkan, dan masanya sudah lewat, ya, dikatakan sudah nggak mungkin lagi melahirkan. Demikian juga Zakaria, udah usur gitulah istilahnya. Tetapi pada saat Zakaria melakukan tugasnya sebagai imam di bait Allah, dia bertemu dengan Tuhan, pertemuan yang sangat indah. Dan disitulah terjadi mujizat, karena Tuhan hadir dan dia mengatakan bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus diberikan nama Yohanes, yang mempunyai tugas khusus mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita mengenal keluarga-keluarga yang saat ini merindukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, tetapi nggak mungkin lagi karena mereka sudah menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mungkin anak-anaknya hancur, berantakan, atau bisnisnya juga berantakan dan sebagainya. Tetapi hari ini ada berita baik bahwa Tuhan bisa datang dan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang tanpa pengharapan ini. Oleh karena itu, sebagai keluarga atau mungkin orang tua kita juga sedang mengalami keputusasaan karena sakit penyakit atau karena kelemahan ini dan itu, banyak lagi, tapi kita bisa ingatkan bahwa Tuhan tetap ada bagi mereka, Tuhan dekat dengan mereka, dan Tuhan mau menolong kita. Dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudara. Tulis kata amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk setiap persoalan kita. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Golongan yang ketiga adalah Simeon dan Hana. Saya tuliskan di situ mereka mewakili golongan senior atau lansia. Memang tidak dituliskan di dalam Alkitab berapa umur Simeon pada saat itu. Tetapi kalau kita membaca bahwa Simeon mengatakan, aku udah melihat keselamatan itu dan aku akan
bisa kembali ke pangkuan Tuhan, artinya, atau meninggalkan dunia ini dengan lega, satu kelegaan yang luar biasa. Karena itulah dituliskan bahwa Simeon itu sudah lanjut. Kalau Hana memang dituliskan usianya pada saat itu adalah 84 tahun. Dia hidup menikah selama 7 tahun dan sejak itu dia mengabdikan dirinya sebagai pendoa yang selalu berada di rumah Tuhan. Oleh karena itu, berita baik juga ditujukan oleh Bapa di surga untuk Simeon dan untuk Hana yang mewakili orang-orang lansia ini. Saudara bisa baca dalam Lukas 2 ayat 25 sampai ke 38. Yang terakhir, saya tuliskan gembala dan majus. Itu mewakili semua orang, semua golongan, semua status sosial, intelek, semua suku. Kenapa saya sebutkan demikian? Gembala pada dasarnya adalah orang-orang yang bersahaja. Orang majus adalah orang-orang yang pandai. Tapi gembala ini dapat prioritas yang luar biasa. Pada saat mereka bekerja, mereka mengembalakan domba-dombanya, melaksanakan tugasnya, mereka didatangi oleh malaikat. Ada nampak pujian yang indah karena malaikat bersukacita dengan kelahiran Yesus. Mereka bersukacita karena Allah telah menjadi manusia. Dan gembala ini diberikan berita sukacita tersebut. Nah, mereka adalah orang-orang dari Israel sendiri. Sementara Majus mewakili orang-orang yang inteleknya luar biasa, yang juga status sosialnya tinggi. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur luar biasa. Mereka dari orang timur, beda suku, beda bangsa. Tapi mereka adalah orang yang mencari Yesus. Oleh karena itu, saya bersyukur kalau orang-orang, walaupun bukan keturunan Israel, tetapi tadi sebagaimana di dalam Roma tadi, Tuhan tidak membedakan, Tuhan tidak rasis, dan siapapun yang mencari Kristus, pasti Tuhan tidak menyembunyikan diri, tapi Tuhan bersedia untuk ditemui. Suku apa, sepinter apa, sebodoh apa, pokoknya hatinya bagaimana. Dan kalau kita renungkan lagi, lebih lanjut, nanti saudara-saudara kalian jemaat bisa menggali lagi sekitar kelahiran Yesus ini luar biasa banget gitu ya. Maria didatengin Tuhan, didatengin malaikat Gabriel, saya rasa pada pagi atau siang hari, tapi Yusuf dalam mimpinya. Gembala didatengin Tuhan pada malam hari, ya, dan sebagainya. Ya. Ada yang saat bekerja, ada yang saat itu lagi tidur, ada yang macam-macamnya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu ada dekat kita setiap saat. Nggak perlu harus pagi hari, nggak perlu harus jam sekian. Kapanpun, 24 jam dalam 7 hari, setiap detik Tuhan ada bagi kita semua. Jadi kita bersyukur kalau sampai kita bisa mendengar hal-hal seperti ini. Semua tentang Yesus itu indah sekali. Saya menutup dengan ayat penutup, yaitu Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Orang-orang yang membawa kabar baik itu disukai orang. Betapa indahnya juga disukai oleh Tuhan sendiri. Orang yang membawa kabar baik, kita percaya bahwa indah banget gitu. Berita baik itu ada. Nah, saat ini berita baik apa yang kita ingin nikmati atau kita ingin alami? Mungkin di masa pandemi ini kita rindu bahwa info cepat dibagikan, cepat diperoleh, dan kita semua dipulihkan, kita bisa lagi berhubungan dengan orang lain, orang-orang yang kita kasih, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tidak terpisah oleh jarak, nggak usah pakai masker dan sebagainya, ya, tanpa rasa takut
kalau kita merindukan kabar baik yang hanya sementara selama di muka bumi ini, betapa lebihnya Bapa kita. Dia juga ingin hubungan baik itu dipulihkan. Jadi inti daripada semua tadi adalah pemulihan manusia dari hukuman dosa, pemulihan manusia dari keterpisahan dengan Allah yang kudus. Kita dikuduskan melalui Kristus Yesus. Nah, Tuhan rindu bahwa di tempat di mana Dia berada, kamu pun berada. Itu firman Tuhan yang kita juga kenal dalam Yohanes, ya, kitab Injil Yohanes. Lalu apa tanggapan kita? Bersediakah kita menjadikan orang-orang dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga? Bapa di surga tidak ada ratap tangis, nggak ada kematian lagi, nggak ada sakit penyakit, nggak ada pencuri dan sebagainya. Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita mau untuk melayani Bapa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Biarlah firman-firman Tuhan yang banyak yang tidak asing bagi kita boleh menjadi berkat dan mendorong kita untuk melakukan kembali apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita tidak menyia-nyiakan waktu saat ini, saat-saat yang sulit. Kita tidak tahu kapan kita masih hidup di dunia ini karena COVID atau karena hal-hal yang lain. Begitu banyak kematian yang mendadak gara-gara pandemi ini. Beberapa teman saya pun juga sudah mendahului saya, mendahului kita, ya. Dan banyak lagi sekarang seperti COVID, nyerang semua golongan, nggak tua, nggak muda, nggak anak, semuanya diserang oleh virus yang kecil yang nggak nampak ini. Dan kita sendiri juga, kalau ada virus jahat yang menyerang semua golongan, kita boleh diberikan ketenangan, ada kabar baik, ada pribadi baik yang juga mau menolong semua golongan. Tadi yang kita sudah pelajari bersama-sama, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau suku apapun, semuanya berhak dan dapat memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan sungguh menguatkan kita, dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh sejenak merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan memacu kami kembali, mendorong kami kembali untuk melakukan hal yang kami harus lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Beri kami hikmat dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam bergaul, dalam menghadapi segala kesukaran hidup ini. Biar kami tetap bersandar dan berharap kepadamu. Kami tidak stres atau depresi, karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, yang mampu dan mengasihi kami dan ada di dekat kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu sekali lagi Tuhan, siapapun kami, di kota apapun, Engkau lawat kami satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan, dalam tawa
mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Sungguh kami butuh Engkau Tuhan. Dengarkan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti bahwa mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan kasih Yesus yang
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh sebentar mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan menutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur, kami boleh mempunyai kesempatan untuk kembali diberi kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Siska Obaja, yang sudah menyampaikan bahwa kami inilah pembawa kabar baik. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami, supaya khususnya di akhir tahun 2020 ini Tuhan, kami boleh menjadi pembawa kabar baik bagi begitu banyak orang yang masih berjalan menuju jurang kebinasaan. Ya Tuhan, kami tahu sudah begitu banyak orang yang meninggal tanpa direncanakan karena COVID-19 ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Kau masih berikan kami kekuatan kesehatan. Karena itu Tuhan, jadikan kami alat-alat dalam tangan Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami bukan menjadi pembawa kabar buruk, tapi menjadi pembawa kabar baik. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kedatangan-Mu ke dunia ketika Engkau lahir sekitar 2000 tahun yang lalu, Engkau datang juga untuk membawa keselamatan. Biarlah Engkau juga pakai kami menjadi pembawa kabar baik di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati setiap pribadi yang sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, sebelum kami menutup, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk pilkada yang sudah berlangsung. Mari Tuhan, dalam proses-proses penghitungannya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya di setiap daerah, di setiap tempat, semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan, supaya mereka yang dipilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh boleh meninggikan derajat boleh meninggikan kebenaran, karena hanya kebenaran itu saja yang boleh meninggikan derajat bangsa. Mari Tuhan, Kau yang berikan kepada Bapak Presiden, juga wakil dan seluruh menteri kabinet dan setiap jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah, supaya mereka semua boleh berjalan dalam satu visi. Ya Tuhan, demikian juga bangsa dan negara, rakyat Indonesia, supaya mereka boleh terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, supaya negara kami Indonesia boleh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun berdasarkan Pancasila Tuhan. Kami tahu Tuhan, Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini sudah boleh memimpin bangsa negara kami selama 75 tahun berjalannya kemerdekaan ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya masa depan bangsa kami tetap ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk negara Jerman, negara Belanda di mana kami tinggal, kami berada, kami bekerja juga untuk para student yang sedang belajar di Jerman, juga untuk mereka yang belajar di Belanda, ya Tuhan, di mana jemaat GMI berada. Mari Kau berkati ya Tuhan, supaya setiap pribadi yang sudah mengikuti ibadah hari ini boleh selalu berdoa bagi masa depan bangsa dan negara di mana kami berada. Berdoa untuk kesejahteraan setiap kota, ya Tuhan, karena dalam firman-Mu dikatakan supaya kalau kami berdoa untuk kesejahteraan kota, maka kesejahteraannya juga menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem Tuhan. Kami terus berdoa supaya kesejahteraannya juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau kiranya boleh mendengar doa kami. Sebentar kami akan meninggalkan online ini, kiranya Tuhan boleh memberkati, menyerahkan sisa waktu hari ini ke dalam tangan Tuhan, juga sepanjang minggu ini. Berkati semua acara yang akan berlangsung, baik itu Hope, baik itu Komsel Perkasa, ataupun juga ibadah, untuk ibadah Natal Perak, ya Tuhan, ataupun Perkasa dimanapun berada, menjadi kekuatan buat kami. Ya Tuhan, persatukan kami senantiasa untuk selalu bertumbuh dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan semua acara-acara di hadapan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah boleh mendengar doa kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengedahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.